Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Carmela Yusfira dengan NIM 2104112410 dengan program studi teknologi hasil perikanan. Di mana di sini dosen pengampu saya adalah Ibu Santi Wisuda Sidaruk SPI MSI. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi virtual classroom. Pengertian virtual classroom. Virtual class atau kelas maya merupakan penerapan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara daring atau online. Proses pembelajaran ini dapat dilaksanakan di mana saja. Virtual class adalah sebuah kelas yang diadakan tanpa adanya tatap muka secara langsung antara pengajar dan yang menerima bahan ajar. Selanjutnya adalah tujuan dari virtual classroom. Tujuan dari virtual class ini adalah membuat pembelajaran yang bisa berlangsung kapan saja dan di mana saja dengan menghemat waktu dan biaya. Dengan kata lain, memudahkan para pelajar untuk menerima suatu materi. Kemudian meningkatkan keterampilan pemakaian teknologi IT menjadi lebih kreatif dan menambah minat belajar. Kemudian tujuan selanjutnya memaksimalkan kemampuan seseorang walaupun di luar kelas secara langsung ataupun tatap muka. Selanjutnya adalah adapun manfaat dari classroom. Yang pertama yaitu praktis dan mudah diakses. Dengan pembelajaran daring, interaksi antara guru dan mahasiswa akan lebih praktis karena tidak harus menempuh perjalanan untuk bertemu. Selain itu, tidak ada ruang kelas sebagai tempat belajar formal. Proses belajar mengajar dapat berlangsung dimanapun secara kondusif dan dapat membantu untuk fokus. Selain itu, tidak diperlukan tambahan-tambahan seperti keharusan berdandan rapi atau tampil formal. Yang kedua yaitu wadah praktis untuk bertukar pikiran. Berdiskusi, bertukar pikiran, dan presentasi bahkan jauh lebih mudah dilakukan secara daring daripada offline. Para peserta tidak perlu lagi menyiapkan alat seperti proyektor atau mencolokkan kabel di mana-mana. Cukup menyalakan laptop, buka aplikasi presentasi, dan hidupkan share screen serta membaca materi. Apabila ada hal yang perlu dipertanyakan, langsung ditanyakan. Yang ketiga yaitu bisa belajar meskipun dari jarak yang jauh. Dalam pembelajaran offline, selama sejam misalkan dibutuhkan waktu setidaknya setengah jam sebelum kelas dimulai, kita harus mempersiapkan. Baik dosen ataupun mahasiswa harus sama-sama menempuh waktu perjalanan untuk mencapai kelas yang digunakan untuk belajar. Dan yang terakhir yaitu mudah didokumentasikan. Dengan metode pembelajaran konvensional, siswa perlu mencatat atau membuat salinan materi pelajaran untuk diri mereka. Namun, cara tersebut akan membutuhkan media kertas sehingga tidak terlalu praktis. Maka, di sini memungkinkan kita mudah untuk merekam dan menyimpan materi yang diberikan dalam bentuk digital maupun file. Selanjutnya adalah contoh-contoh dari virtual class. Yang pertama yaitu aplikasi yang sering digunakan. Yang pertama Edmodo. Edmodo adalah suatu platform yang digunakan untuk memberikan pembelajaran secara online tanpa melakukan tatap muka secara langsung, yang diperuntukkan untuk guru dan siswa. Bagi seorang guru, Edmodo dapat dijadikan tempat diskusi kelas online dan memberikan polling untuk memeriksa pemahaman siswa. Aplikasi yang kedua yaitu Schoology adalah sarana belajar online yang anggotanya bisa saling berinteraksi untuk keperluan akademis. Bisa dikatakan bahwa Schoology adalah sebuah komunitas pendidikan, sebuah jaringan sosial khusus untuk siapa saja yang ingin belajar. Yang ketiga yaitu Kelas Dojo. Kelas Dojo merupakan aplikasi yang dapat membantu pendidikan untuk memonitor perilaku siswa secara digital. Aplikasi ini juga memungkinkan pendidik untuk memotivasi siswa agar dapat menumbuhkan sifat positif. Yang keempat yaitu Google Classroom. Google Class adalah layanan web gratis yang dikembangkan oleh Google untuk sekolah yang bertujuan untuk menyederhanakan, membuat, mendistribusikan, dan menilai tugas tanpa harus bertatap muka.